Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Leliatul Fauzia. Sini saya akan mempresentasikan buku pengantar studi Islam yang dibuat oleh para beliau, dan di sini saya akan menjalankan tugas dari dosen pengampus saya yang terhormat Bapak Amang Fathur Rahman, SPDI, MPDI. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena video ini setiap perbabnya akan dibuatkan video terpisah. Tugas pengantar studi Islam. Bab 9. Dinamika persoalan kontemporer dalam Islam. Dinamika persoalan kontemporer dalam Islam. Istilah kontemporer digunakan untuk era di tahun terakhir yang saat ini sedang berjalan. Era ini merupakan kelanjutan di era modern yang mana merujuk pada perkembangan sains Eropa. Era baru ini diikuti dengan revolusi industri di bidang ekonomi dan revolusi Perancis di bidang politik. Karena itu sebenarnya istilah modernisme mencerminkan perkembangan yang terjadi di Eropa sebagai titik balik dari abad kegelapan Eropa. Namun kemudian gerakan modernisasi dan pemahaman modernisme juga menyebar ke dunia Islam. Namun dunia Islam malah mengalami kemunduran yang berangsur-angsur. Kondisi keterpurukan dunia Islam muncul saat dunia Barat mengalami perkembangan dan mengakibatkan krisis kepercayaan diri sebagian umat Islam. Hal ini menjadikan dunia Barat sebagai tiruan di hidup mereka. Terlihat dari tren makanan, berpakaian, mengelola pesta, berperilaku, dan lainnya. Berikut penulis paparkan beberapa faktor dari dinamika persoalan Islam kontemporer. Betapa dinamika persoalan Islam kontemporer cukup banyak jika dicermati secara jeli dan teliti, tetapi secara umum dan mendasar ada beberapa hal yang akan diungkapkan untuk mewakili dan berbagai problem yang mengkontaminasi dewasa ini, yang antara lain meliputi: yang pertama, invasi pemikiran atau ghazwul fikri. Yang dimaksud dengan ghazwul fikri adalah usaha suatu bangsa untuk menguasai pemikiran bangsa lain atau kaum yang diinvasi, lalu menjadikan mereka atau kaum yang diinvasi tersebut sebagai pengikut setia terhadap setiap pemikiran, idealisme, way of life, metode pendidikan, kebudayaan, bahasa, etika, serta norma-norma kehidupan yang ditawarkan kaum penginvasi. Yang kedua, sekularisme, pemisahan dengan sangat dikotomis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama memang merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan peran agama dalam masyarakat dan memunculkan keraguan akan kebenaran agama. Sekularisme dampak cukup serius kepada umat Islam. Agama yang merupakan sumber terbesar dari energi serta aspirasi dan merupakan pemandu menuju kehidupan yang bermakna di atas bumi ini menjadi begitu berubah. Mereka menganggap bahwa agama memainkan peranan negatif dalam masyarakat karena mendorong rakyat untuk mengabaikan kehidupan aktual dan material mereka. Yang ketiga, kapitalisme, materialisme, dan metode ilmiah positivisme. Hal-hal di atas muncul dan menjadi masalah besar bagi umat Islam sebagai salah satu produk ghazwul fikri. Berawal dari temuan metode ilmiah dan pengembangan iptek yang bersumberkan pada paradigma material, kemudian berlanjut dengan kapitalisme yang merasuki sistem pembangunan dan ekonomi umat Islam. Hal ini tidak menyebabkan kecuali semakin terpuruknya umat Islam secara ekonomi dan politik. Maka yang terjadi sekarang adalah imperialisme epistemologi oleh Barat kepada umat Islam. Keterbelakangan pada banyak hal menyebabkan umat Islam terpaksa mengikuti, sadar atau tidak, untuk tetap bisa bertahan hidup. Yang keempat, perpecahan umat Islam. Jadikannya negara muslim menjadi banyak dan kecil-kecil menjadikan umat Islam selalu dalam keadaan berpecah belah, hingga negara muslim lebih banyak disibukkan dengan perebutan batas negara dan munculnya paham sukuisme dan nasionalisme yang sempit. Perpecahan umat Islam dijadikan negara muslim menjadi banyak dan kecil-kecil menjadi umat Islam selalu dalam keadaan berpecah belah, sehingga negara muslim lebih banyak disibukkan dengan perebutan batas negara dan munculnya paham sukuisme dan nasionalisme sempit. Beberapa hal terpenting dan pokok sebab-sebab perpecahan diantaranya: nomor 1, tipu daya dan konspirasi musuh-musuh Islam. Nomor 2, kebodohan terhadap agama.
Nomor 3, ketidakberesan dalam manhaj menerima ilmu agama atau talak. Yang keempat, kezaliman dan kedengkian. Yang kelima, kebid'ahan dalam agama. Yang keenam, sikap ekstrim dalam agama. Yang ketujuh, meniru dan mengekor kepada umat-umat terdahulu. Yang kedelapan, fanatisme madhab. Yang kesembilan, tingkat intelektualitas. Yang kesepuluh, salah persepsi terhadap ajaran Islam. Yang kesebelas, kurangnya komitmen melaksanakan ajaran Islam. Terima kasih sudah mendengarkan materi mulai awal sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang barokah dan juga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.